Gar fakta, sambung cerita, podcast Lentera Tempat Cahaya. Hai Sobat Lentera, aku Aziz Yuda Pratama. Di sini aku bakal menjadi host pada podcast Lentera pada episode kali ini. Pada episode kali ini merupakan episode spesial nih teman-teman. Karena pada episode kali ini podcast Lentera berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan Karakter dan Kepemimpinan melalui program Mimpinkuy. Nah, Mimpinkuy sendiri teman-teman merupakan sebuah program di mana membahas isu politik, isu sosial, isu budaya, aktivis, dan juga kepemimpinan melalui media sosial. Nah, seperti biasa ya, yang namanya podcast itu kan pasti tidak sendiri ya. Pasti ada narasumber. Nah, di sini sudah kedatangan dua narasumber hebat. Yang pertama itu ada narasumber yang merupakan seorang aktivis yang vokal menyuarakan kebenaran. Dan yang satu lagi merupakan seorang pejabat dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan, yaitu adalah Abang Rabil dan Abang Alsenta nih. Sebelum masuk ke perkenalan lebih lanjut terkait Abang Rabil dan juga Abang Alsenta, kami mau memberikan hadiah berupa scarf dari Mimpinkuy. Nah ini Abang, scarfnya boleh dikenakan dulu Bang. Jadi boleh dipakai nih Ziz? Boleh. Boleh. Mas Al dulu. Dipakai aja Bang. Makasih banyak ya teman-teman Mimpinkuy. Nah ini Mimpinkuy nih. Nah, pakaikan. Boleh pakai lengannya Bang, kayak aku nih Bang, biar kita serasi gitu kan. Biar makin kece, makin keren untuk dilihat di kamera. Iya. Oke, scarf Mimpinkuy ini merupakan bentuk apresiasi dari kami ya selaku pihak Mimpinkuy karena narasumber ini udah mau menjadi pemateri untuk podcast bareng Mimpinkuy kali ini. Oke. Nah, gimana Bang? Sudah? Ini ada sponsor nggak Ziz? Mimpinkuy ini. Ada bang. Boleh nanti kalau mau nanti kami bisa open PO lagi nih. Oke. Pas segini ya. Sudah bang ya? Kita gini Ziz. Bisa bantu? Bisa. Tolong bantu dikit Mas Al. Tarik dikit. Sini. Oke, sambil menunggu ya teman-teman ya. Nah. Keren banget gak sih scarf Mimpinkuy ini tuh kayak ada logo Mimpinkuy-nya dan juga ada ornamen-ornamen yang buat kita tuh makin kece gitu terlihatnya. Betul. Oke. Udah mana Mimpinkuy. Mimpinkuy. Keren banget ya. Oke, lanjut nih Bang. Boleh ke perkenalan dari Abang Rabil dulu nih. Oh, dari tuan rumah dulu ya. Oke, sebelumnya teman-teman kenalin, aku Muhammad Rabil Fahri, biasa dipanggil Rabil. Nah, di sini beramanah sebagai wakil presiden mahasiswa dan di sini bukan sebagai materi tentunya kan. Kita ngobrol santai aja mengenai Bukit Sanggul gitu kan. Nah, jadi barangkali itu perkenalan singkatnya. Biasa dipanggil Rabil aja gitu. Oke, boleh dari Abang Alsenta juga. Oke, kalau dari aku ya, sebelumnya aku mau disclaimer dulu. Oke. Kurang enak disebut pejabat. Ya, karena bukan pejabat ya, masih jauh dari kata pejabat sendiri. Betul. Nah, teman-teman sekalian, perkenalkan nama aku itu Rahma Alsenta Nugraha. Alhamdulillah pada tahun ini 2025 itu mendapatkan kesempatan untuk memegang amanah sebagai Gubernur BEM Fakultas MIPA. Dan juga teman-teman sekalian, teman-teman Mimpinkuy itu bisa manggil aku sebagai Alsenta ataupun Al, itu juga boleh. Menyesuaikan kenyamannya aja juga boleh. Oke, baik ya. Ada perkenalan dari Abang Rabil dan juga Abang Al ya, dari Gubernur Fakultas MIPA. Nah teman-teman, seperti yang udah disinggung dari Abang Rabil tadi ya, kita kali ini bakalan ngobrol santai terkait isu lingkungan yang ada di Kabupaten Seluma, tepatnya di Bukit Sanggul. Nah, aku bacakan sedikit berita yang ada di Bukit Sanggul. Nah, awalnya kawasan Bukit Sanggul ini berstatus sebagai hutan lindung. Tapi tiba-tiba sekitar 19.000 hektar itu berubah status menjadi hutan produksi. Dengan perubahan status ini itu tuh mengindikasikan bahwasannya ada perluasan tambang. Ada rencana untuk perluasan tambang di area Bukit Sanggul. Nah, hal ini menyebabkan masalah baru, polemik baru di masyarakat, di mana bisa menyebabkan kerusakan alam dan juga bisa menyebabkan masyarakat itu tidak tentram gitu. Karena ada pencemaran udara, pencemaran tanah, dan pencemaran air. Nah, langsung aja ya nggak ya, kita tanya-tanya nih ke Abang Rabil dan juga Abang Alsenta nih ya. Nah, menurut aku minta tanggapan dulu deh dari Abang Rabil ya. Mulai dari. Oke, menurut Abang,
isu tambang ini nih sebagai dari perspektif aktivis itu tuh seperti apa, Bang? Oke, kalau bicara soal isu tambang yang udah disenggol sama Aziz tadi kan, bahwasanya hari ini Abang bukan bicara sebagai seorang aktivis sebenarnya kan, sebagai seorang mahasiswa pada umumnya kan. Sebenarnya kita kembali kepada yang namanya fungsi mahasiswa kan. Mahasiswa itu yang namanya agent of change, social control. Dia tuh selalu check and balance kan, dan selalu update terhadap isu-isu terkini, terutama isu-isu yang mengenai mengenai lingkungan, yang mengenai isu sosial politik dan lain sebagainya. Tentu ini adalah merupakan tugas kita sebagai seorang mahasiswa itu punya kepekaan terhadap kondisi yang ada di sekitar kita. Jadi mengenai hutan Bukit Sanggul ini satu kan, tentu ini merupakan cambukan bagi kita yang aturannya hutan lindung, hutan yang tidak bisa diaborsi, yang tidak bisa digali secara penuh, yang hutannya pohon-pohon yang tidak bisa ditebang. Tapi dalam hal ini upaya atau pada saat ini sudah diubah oleh pemerintah negara Indonesia tentunya menjadi hutan produksi. Artinya apa? Artinya pada saat ini proses tambang itu sudah bisa dilakukan, proses penambangan sudah bisa dilakukan, proses-proses yang tidak boleh dilakukan pada saat hutan lindung, itu sudah bisa dilakukan karena statusnya sudah diubah menjadi hutan produksi. Itu satu. Lalu yang kedua, saya melihat bahwasanya di sini tuh ada berbagai dampak ya. Satu, dampak kerusakan lingkungan yang sangat besar. Kedua, ada dampak kiamat ekologis yang terjadi apabila tambang ini sudah berjalan secara aktif gitu kan. Tapi barangkali hal-hal yang ingin saya sampaikan tuh satu, bagaimana soal kerusakan lingkungan berupa pembalakan hutan secara bombardir akan semakin tinggi kan, dimana hutan ditebang-tebang semakin banyak. Lalu belum lagi soal bagaimana kerusakan aliran sungai, yang dimana di hutan lindung di Seluma sendiri itu ada yang namanya sungai. Nah, berpotensi sungai-sungai akan tercemar. Ya, belum lagi soal bagaimana di dalamnya itu kan banyak yang namanya flora dan fauna. Nah, tentu di dalamnya juga akan terdampak gitu kan, dimana yang namanya hewan itu kan tempatnya di hutan, bagaimana habitatnya dirusak sehingga menimbulkan perkara baru lah bagi mereka. Belum lagi soal air bersih di sana yang aturannya ya masyarakat berhak mendapatkan air bersih. Ketika ada yang pertambangan tersebut berpotensi gitu kan, bahwasanya sungai-sungai akan tercemar sehingga potensi air bersih itu akan kecil. Ibaratnya demikian, saya ingin bilang kepada teman-teman semua, kepada rekan-rekan bahwasanya hari ini mungkin di Seluma masih mendapatkan air bersih kan. Karena apa? Karena memang belum secara aktif bahwasanya pembalakan tambang itu kan. Tapi barangkali saya ingin bilang, ketika kita dapat uang secerca, dapat uang nih hasil dari pertambangan nih kan, dapat uang dari pemerintah kah ataukah dari korporasi kah, dapat uang kan, investor kan, dapat uang kan untuk membeli atas kerugian-kerugian ada. Barangkali uang itu tidak seberapa dengan harga yang harus kita bayar. Barangkali yang awalnya air bersih kita tidak beli, maka kita harus beri air bersih. Umpamanya demikian kan, padahal air bersih itu kan hak kita sebagaimana manusia. Satu. Kalau yang kedua yang ingin saya sampaikan terkait dengan hutan Bukit Sanggul itu, tentu kita seringkali dibenturkan dengan yang namanya, bukan dibenturkan, kita seringkali melihat kejadian adanya pembukaan tambang tersebut, itu yang selalu diuntungkan itu investor, yang selalu diuntungkan itu korporasi, segelintir elit politik saja. Jadi yang ingin saya sampaikan, tugas kita sebagai seorang mahasiswa itu memastikan bahwasanya tambang tersebut sudah merusak lingkungan, terus dampaknya juga kepada elit politik. Betul. Sedangkan orang-orang yang ada di bawah, rakyat-rakyat kecil ini hanya hanya diberikan segelintir uang yang memang tidak akan bisa membayar hal tersebut, membayar yang namanya kerusakan lingkungan, membayar hak hidup yang layak, mendapatkan tempat yang memang benar-benar untuk generasi selanjutnya. Kalau kita bicara soal kerusakan lingkungan, tentu dampaknya nggak akan langsung signifikan kan. Tentu dampaknya akan menuju kepada generasi yang akan datang, kepada kita kaum intelektual, anak-anak muda. Barangkali itu yang ingin saya sampaikan terkait dengan tambang emas yang ada di Seluma. Kalau misalnya itu sangat penting untuk diperhatikan, tentu sangat penting. Jadi pada hari ini isu tersebut bukan hanya tentang isu lingkungan saja, tapi itu isu tentang masa depan anak muda, masa depan Indonesia, bukan hanya di Seluma saja kan, tapi di seluruh Indonesia. Barangkali itu awalannya, Jis. Krusial ya, perlu kita ketahui sebagai mahasiswa, karena kan kita perlu berpikir kritis dan berani bersuara terkait isu tambang ini. Nah, gimana sih tanggapan dari Abang Alsenta selaku Gubernur BM FBIPA
apa langkah atau sikap yang udah dilakukan di BEM FMIPA sendiri, Bang? Pertama ya, kalau berbicara soal tambang ini, itu sebenarnya sesuai. Karena dari program studi aku sendiri, itu kan program studi S1 Geofisika, itu salah satu prospek kerjanya itu ke dunia tambang juga. Jadi kita berbicara di sini itu bisa Abang Rabil tadi dari sudut pandang seorang mahasiswa, dan aku sebagai seorang mahasiswa yang bakalan berkecimpung di kontraktor tambang itu sendiri kan. Nah pastinya kalau berbicara ya soal itu, dari yang sudah aku banyak pelajari di program studiku, nah di sini kita kesampingkan dulu soal sudut pandang dari BEM FMIPA itu sendiri. Ketika aku mengambil mata kuliah program studi S1 Geofisika, banyak banget mata kuliah dan juga pembelajaran-pembelajaran yang terdampak mengenai Bukit Sanggul ini kita ambilnya. Salah satu contohnya sudah disepil oleh Mas Wapres tadi, itu tentang beberapa dampak, mungkin dari lahan, lingkungan masyarakat, ekonomi, bahkan mungkin dari hal paling sederhana, di samping kita itu ada air, itu dapat terdampak juga dari hal itu. Namun sikap yang sudah kami lakukan di BEM Fakultas MIPA, itu kami baru tahapan menyuarakan saja. Namun ada tahapan lebih lanjutnya lagi yang sedang kami krusial, itu dari pengolahan data. Nah, karena kalau dari kami, itu kami mengambil dari berbagai sudut pandang ya. Kalau kami dari geofisika, itu tentunya kami melihat dari sebagai sudut pandang seorang kontraktor tambang itu sendiri, yang pastinya sudah memiliki bekal dari apa yang dia ketahui sebagai seorang ahli tambang. Namun juga kami memiliki sudut pandang dari sudut badan statistik sebagai analisa ekonomis. Nah, kiranya tambang ini apabila dilakukan, apakah lebih memungkinkan, menguntungkan atau tidak daripada tidaknya. Begitupun dengan program studi biologi ataupun kimia, itu analisis dampak-dampak yang terkait dengan lingkungan, pencemaran lingkungan sekitar, juga lingkungan masyarakat, itu juga dianalisa. Nah, kemudian dari apa yang dilakukan oleh BEM FMIPA sendiri, dari beberapa bulan yang lalu mendengar kabar ini, itu kami langsung ikut ya. Itu untuk yang pertama, itu kami menghadiri dari kegiatan diadakan oleh tim Polkastrat BEM Universitas Bengkulu. Itu diskusi publik yang diadain di bagian Unip depan dekat lapangan kebanggaan kita. Nah, itu kemarin salah satunya dari BEM FMIPA itu menghadiri sekitar 4 orang sampai 5 orang hadir di agenda tersebut. Nah, di agenda tersebut juga banyak nih dengarkan dari sudut pandang berbagai macam perspektif mahasiswa Universitas Bengkulu. Kita di sini ada aku dan juga ada Mas Wapres di sini. Mungkin kita satu arah dari situ. Namun dari diskusi publik itu aku melihat masih ada loh sebagai seorang mahasiswa itu melihat terkhusus ya mahasiswa yang memang domisili di Kabupaten Seluma, itu mereka setuju akan hal itu karena mereka mengambil sudut pandang bahwasanya dengan adanya tambang ini itu mampu menguntungkan mereka. Salah satu contohnya itu dari sektor industri dan juga pembangunan yang ada. Mereka menggunakan logika seperti ini. Mungkin sekarang di daerah Seluma itu ada beberapa daerah yang tertinggal, itu karena mungkin tidak ada hal yang menguntungkan di daerah tersebut sehingga pemerintah tidak membangun fasilitas yang ada di daerah tersebut. Namun apabila di daerah tersebut sudah ada yang sesuatu yang menguntungkan, otomatis bakalan ada pembangunan yang gencar-gencaran kan. Nah, tapi sebenarnya kalau kita ambil dari sudut pandang yang lebih logis, kita berbicara seperti ini. Bukankah pembangunan itu memang wajib dilakukan tanpa melihat adanya keuntungan ataupun kerugian? Jika kita hanya melakukan pembangunan dengan melihat sudut pandang keuntungan, ya berarti di daerah kita itu yang memiliki potensi saja yang layak dibangun. Sedangkan yang tidak memiliki potensi itu tidak layak dibangun gitu kan Sis? Nah, itu sih kalau dari BEM FMIPA yang sudah dilakuin. Oke, berarti dari BEM FMIPA sendiri udah menyuarakan ya, udah menyuarakan tentang isu ini. Tapi aku tadi mendengar nih Bang, kayak masyarakat Seluma, mahasiswa di Seluma sendiri, mereka malah mendukung gitu. Wow, itu sangat kontradiksi sekali ya. Bener Sis, itu kemarin ya salah satu mahasiswa hukum kalau nggak salah, maaf kalau salah, itu memang dia berdomisili di Kabupaten Seluma, tempat tinggalnya di Kabupaten Seluma, dan nggak jauh banget dari lokasi Bukit Sanggul itu sendiri. Nah, beliau itu berargumentasi bahwasanya ketika tambang itu akan dibangun, akan dioperasikan, itu akan menguntungkan masyarakat sekitar. Dengan pemikiran logika, otomatis ketika tambang itu diadakan, itu bakalan menciptakan lapangan kerja. Begitupun dengan fasilitas-fasilitas yang ada yang udah aku sebutin sebelumnya. Namun mereka tidak melihat dari sudut pandang dampak dan juga apa aja sih sebenarnya. Karena kita kan bukan bicara soal
uang dan uang saja. Nah, kayak pohon pun itu makhluk hidup. Begitupun hewan-hewan sekitar yang hidup di sungai ataupun yang hidup di alam liar itu kan. Apalagi yang sudah dibilang sama Mas Wapres tadi bahwasanya hutan itu statusnya masih hutan lindung dan kemudian digeser menjadi hutan produksi dengan adanya aktivitas tambang ini. Nah, itu jadi pertanyaan bagi kita. Ada apa sebenarnya yang sedang terjadi di luar sana di Seluma? Ada apa sih dengan Seluma? Nah, itu yang jadi pertanyaan kita. Wow, ternyata masih ada ya orang yang mendukung bahwa tambang di Seluma ini perlu didukung gitu. Menurut tanggapan Abang Rabil sendiri, apa sih dampak yang paling serius di masyarakat dan di lingkungan gitu? Oke. Kalau bicara soal dampak, sekali lagi disampaikan kan, dampak itu bukan dampak yang memang signifikan terjadi, dibuka tambang langsung terjadi gempa bumi, gitu kan, dari longsor besar kan, dari banjir besar kan, tidak. Yang namanya hutan itu adalah kekayaan aset dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang dimana namanya aset itu kekayaan yang tiada tara, tiada nilainya kan. Nah, ketika aset itu dirusak, ketika aset itu dirampas oleh yang namanya korporasi, oleh yang namanya elit politik, maka dirampas pula lah masa depan orang-orang yang ada di daerah pertambangan tersebut, terutama yang ada di Bukit Sanggul Seluma. Dirampas dari segi apa? Dirampas dari segi sumber daya alamnya. Mereka tidak, entah beberapa tahun ke depan, entah masih ada oksigen segarkah di daerah yang demikian. Terus yang kedua, masih adakah atau kesulitankah di masa depan nanti anak muda kita atau ketika kita menjadi generasi tua untuk memperoleh air yang bersih. Terus yang ketiga, apabila terjadi hujan yang deras, curah hujan yang namanya di Bengkulu, kita tahu sendiri kan, curah hujannya di bulan Berember ini sangat tinggi banget. Potensi terjadinya longsor, potensi terjadinya banjir, karena di sana ada das kan. Ada juga namanya hutan Bukit Sanggul tuh posisinya sangat miring. Dilihat kalau kata Pak Gunggung kemarin, dosen kehutanan, dia bilang bahwasanya hutan itu udah nampak itu sangat miring kan. Ditebang hutan yang miring tuh kan. Nah, bayangi aja ya, apa yang akan terjadi ke depannya. Nah, itu sangat terdampak ya bagi saya kan. Bagi kita generasi muda untuk mengingat sama-sama gitu kan bahwasanya ya, dengan dampak-dampak yang demikian, saya rasa kalau misalnya hanya dibayarkan dengan uang yang hanya bisa digunakan untuk 1 bulan untuk menggadaikan hidup yang lebih lama, sangat rugi rasanya kan. Nah, jadi itu dampak-dampak yang ada. Satu, dampak ya kerusakan lingkungan, dampak ekologisnya, belum lagi dampak sosial dan politiknya. Kalau misalnya dia ada orang yang bilang bahwasanya itu akan menghidupkan perekonomian yang ada di Seluma, kita lihat tambang-tambang yang ada di Papua, yang ada di PT Freeport, apakah dia bisa mensejahterakan ekonomi orang Papua? Kita lihat tambang yang ada di Bangka Belitung, apakah dia bisa mensejahterakan masyarakat Bangka Belitung? Kita lihat kasus-kasus tambang yang ada. Nah, kalau saya beranggapan tambang itu dibuka, ada potensi emas, ada potensi nikel, misalnya di Pulau Gang yang ada di Raja Ampat, terus ada tambang emas PT Freeport dan lain sebagainya. Yang sejahtera itu siapa? Yang sejahtera itu adalah investor, yang sejahtera itu adalah korporasi, yang sejahtera itu adalah elit politik yang mengambil proyek yang demikian. Nah, barangkali itu yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman kan mengenai hutan Bukit Sanggul, mengenai tambang yang ada di Seluma. Dampaknya sangat signifikan dan itu ya mengancam masa depan kita lah dan tidak ternilai harganya. Itu sih. Wow ya, dampaknya sangat banyak sekali ya. Mungkin kalau misalkan tambangnya itu masih berlanjut, mungkin air di Seluma itu bisa lebih keruh lagi dari danau kita ini ya. Betul, karena aliran sungainya dari hutan itu. Iya kan, jadi lebih keruh lagi dari ini. Nah, jadi pertanyaan untuk Abang Alsenta nih, sebagai pimpinan FMIPA, gimana melihat pentingnya melihat bahwasanya perlu adanya diskusi politik, diskusi lingkungan gitu, ekologis. Kalau bicara soal penting, itu sangat penting ya Sis, tentang diadain diskusi akan hal ini. Mengingat teman-teman sekalian, untuk menyelesaikan suatu permasalahan ini, ya meskipun kita bicara soal, kalau kita bilang soal kasus tambang ya, masih banyak yang kasus-kasus mega di luar sana dibandingkan dengan kasus lokal seperti yang saat sekarang ini.
Namun, kasus lokal seperti saat sekarang ini itu bisa berubah menjadi hal yang bisa mungkin lebih besar dari luar sana. Itu apabila kita sebagai seorang mahasiswa muda, generasi penerus bangsa tidak ikut andil dalam menyelesaikan hal ini. Nah, pentingnya kita mengadakan kegiatan diskusi dari hal ini yaitu menyatukan pikiran, sis. Seperti yang udah dibilang sebelumnya, kita sebagai kita sama loh, almet kita sama-sama almet biru. Perspektif kita aja masih berbeda. Ada yang setuju, ada yang enggak. Nah, dari tujuan, kalau dari sudut pandang aku sendiri, itu kenapa kita sangat penting melakukan diskusi itu di forum itu, yaitu untuk menyatukan suatu gagasan dan juga pandangan dari dampak dari manfaat ataupun kekurangan yang diadakan ini, dan juga tahap-tahapan apa aja sih yang mau kita tempuh selanjutnya. Karena otomatis ketika kita melakukan suatu diskusi itu nggak bakalan selesai dalam satu forum aja kan. Benar-benar. Ketika kita dalam satu forum itu kita merancang nih, mau kita apakan Bukit Sanggul ini. Bukit Sanggul ini statusnya sedang terancam saat sekarang ini. Nah, kita sebagai masyarakat sekitar, berhubung aku dari daerah asalnya dari Bengkulu Utara, otomatis aku nggak bakalan terdampak di situ. Tapi di situ bakalan menguji kita. Apakah kita peduli dengan saudara-saudara kita? Kita tidak berbicara soal saudara-saudara di Indonesia ya, tapi saudara-saudara kita yang ada di Seluma. Kita lahir di tanah yang sama loh, Bumi Rafflesia, meskipun sekarang sudah diganti Bumi Merah Putih. Nah, kita lahir di tanah yang sama. Nah, itu menunjukkan bahwasanya kepedulian kita. Dari sudut pandang yang berbeda-beda, kita bicara salah satu contohnya, itu mungkin bisa dibentuk ya forum. Dari sudut pandang anak-anak ilmu sosial mungkin, bicara soal sudut pandang anak-anak sosial. Sudut pandang anak-anak pertanian mungkin, bicara soal dampak-dampak lingkungan yang ada. Begitupun anak-anak teknik dan juga anak-anak FMIPA, mungkin bisa bicara tentang apa aja sih mungkin isu-isu yang bakalan terjadi apabila tambang itu gagal beroperasi, sudah dilakukan namun tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh kontraktor-kontraktor yang mungkin menjanjikan kenyamanan dan juga menjanjikan manfaat bagi masyarakat. Itu bisa kita bicarakan. Kemudian kita bisa juga berdiskusi dengan orang-orang dari ilmu kesehatan untuk berbicara dampak apa saja sih yang mungkin tersimbol bagi kesehatan masyarakat sekitar apabila tambang itu terlaksana. Nah, kalau dari FMIPA sendiri ya, itu sudah buka wawasan, namun dalam forum kecil saja kami berdiskusi. Ya, kayak kami dari Geofisika itu berbicara soal bagaimana sudut pandang kontraktor, anak biologi dan juga kimia itu berbicara dari sudut pandang lingkungan, anak-anak ilmu kesehatan di FMIPA itu berbicara dari sudut pandang kesehatan. Namun informasi yang kami dapatkan itu masih sangat minim. Karena ya tertaut ini ya dalam lingkup fakultas. Betul. Dan juga budaya kami di FMIPA, meskipun kami beda-beda prodi itu otomatis sama kan, karena masih satu fakultas, MIPA Sains. Nah, sedangkan kalau digabungkan dalam forum yang lebih besar, mungkin kita adakan kolaborasi, diskusi. Kayak yang diadain dari Dinas Polkastrat beberapa bulan yang lalu di Unip depan tadi itu sangat bagus untuk menyatukan perspektif kita. Kita mengundang pihak ahli, contoh-contohnya mungkin dari komunitas atau mungkin dari dosen kita yang terlibat dalam hal ini, yang satu arah dengan kita berikan pandangan apa aja sih pencerdasan terhadap mungkin teman-teman yang belum tergambar, mungkin teman-teman yang masih memikirkan untung nih kalau diadain tambang di situ, untung nih kalau seandainya itu dioperasikan, tanpa melihat dari sudut pandang yang lebih luas. Gitu sih, kalau menurut pendapat aku. Oke, jadi ruang diskusi ini penting banget ya untuk menyatukan pandangan dari setiap mahasiswa dari berbagai prodi gitu kan. Bener banget sih, penting banget. Gimana sih Bang? Kan tadi udah ada ruang diskusi itu ya. Gimana tanggapan mereka? Apakah sudah satu perspektif atau memang masih banyak perspektif yang berbeda-beda gitu? Masih banyak Ziz. Jujur aja, kalau dari kami, aku aja nih dari Geofisika, antara mahasiswa dan dosen itu aja terjadi perbedaan. Nah, kami telah melakukan ya riset bahkan sebelum isu Bukit Sanggul itu ada. Namun untuk kepastian lokasi itu kami tidak tahu di mana. Kami mengambil secara menyeluruh Kabupaten Seluma tuh kami ambil data. Memang ada beberapa potensi titik yang memungkinkan untuk diadakannya kegiatan penambangan. Namun kami berbicara soal potensi, tidak berbicara soal dampak yang akan ditimbulkan dari tambang itu sendiri. Nah, mungkin teman-teman sekalian yang tentang bahwasanya Seluma itu memiliki prospek emas yang sangat besar, mungkin bisa dibandingkan dengan PT-PT besar seperti Freeport ataupun yang lainnya, itu tidak kalah jauh. Nah, mungkin sekarang kita masih berbicara soal data lapangan dari yang kami lakukan, namun nanti perlu penimbangan ataupun perlu penambahan dari data-data lain yang perlu diperlukan lagi sih, gitu.
Oke, jadi memang masih banyak perspektif yang terjadi bahkan di FMIPA sendiri ya, Bang, ya? Bahkan di geofisika sendiri. Di satu forum yang terbilang kecil aja ada perbedaan. Nah, gitu. Apalagi yang besar gitu. Apalagi yang besarnya kan. Banyak gitu. banget itu pasti. Nah, ini pertanyaan lagi nih untuk Bang Wapres. Oh, boleh. Nah, sebagai aktivis, melihat dampak ini apa ancaman nyata bagi generasi muda? Oke, boleh minum dulu, Des? Boleh, silakan diseruput sambil diseruput, boleh banget. Oh, ini ada antara eskalasinya, Des. Eskalasi. Seruputan pertama. Jadi ancaman bagi generasi muda ya. Kalau kita bicara soal generasi muda, artinya kita kan bicara soal masa depan. Iya. Ketika kita bicara soal masa depan, artinya kita bicara soal generasi yang akan datang. Dan yang ingin saya sampaikan pada saat ini, ketika tambang Selumah ini yang sudah jelas kajiannya, yang sudah jelas didiskusi di mana-mana pun, lebih banyak kontra dan dipaparkan dengan data-data yang ada, baik itu dari kawan-kawan yang ada di tim kehutanan, dosen-dosen kehutanan yang tentunya punya spesifikasi khusus untuk mengkaji hal ini, pun dari kawan-kawan pertanian juga. Itu sudah banyak kajian-kajiannya, dan saya rasa dari kajian-kajian yang ada itu merujuk kepada dampak yang sangat besar untuk generasi muda yang akan datang. Dampak di mana yang saya bilang di awal tadi, bahwasanya kerusakan lingkungan itu sangat tinggi, kiamat ekologis bakal terjadi di Provinsi Seluma itu sendiri. Dan apabila dengan kajian-kajian yang ada, dengan dokumen-dokumen yang ada, data-data yang ada, itu sudah menunjukkan bahwasanya potensi kerusakan alam, potensi kerusakan sumber daya alam, kelangkaan akan fauna, hewan-hewan langka yang ada di hutan-hutan tersebut, belum lagi soal sumber daya alam yang tercakup di dalam hutan tersebut. Sudah jelas kajian-kajian bahwasanya itu akan rusak, bahwasanya itu akan hancur, itu akan menjadi kerusakan yang sangat besar yang dampaknya signifikan untuk kehidupan ke depannya. Itu masih tetap dilanjutkan pertambangannya, masih tetap digembor emasnya, masih tetap dirusak, ditebang hutan-hutannya. Bayangkan dengan kajian-kajian yang ada. Artinya apa? Artinya bisa jadi kalau kita pada saat ini kita tidak peduli, pada saat ini kita apatis terhadap kerusakan hutan atau potensi tambang emas yang ada di Seluma yang saat ini dibombardir habis, yang diubah statusnya dari hutan lindung menjadi hutan produksi, maka pastikan bisa jadi di dapur-dapur kita nantinya yang punya potensi emas akan digali juga, akan dihancurkan juga. Bisa jadi kalau misalnya kita jadi dapur, kita bisa jadi pun di tempat-tempat kita yang lain. Nah, jadi ini menjadi cambukan lah untuk kita semuanya, bahwasanya hari ini tugas kita itu sebagai seorang mahasiswa itu, ini menariknya. Sogi pernah bilang, kerja-kerja mahasiswa itu adalah kerja-kerja protes. Dan benar, saya menganggap mahasiswa itu adalah kelompok penekan. Artinya kalau kelompok penekan, dia tidak punya arah, bukan tidak punya arah, tetapi tidak punya kewenangan untuk mengubah langsung kebijakan. Tapi dia punya kewenangan, dia punya power untuk menekan. Menekan dari segi apa? Kita ini kaum intelektual, sering kita gaungkan bahwasanya mahasiswa itu kaum intelektual, agent of change dan sebagainya. Maka upaya-upaya yang bisa kita lakukan, satu, mahasiswa itu harus mencerdaskan bagaimana saat ini mahasiswa itu bukan hanya peduli terhadap isu-isu yang seksi saja. Misal isu seksi ini gimana sih? BBM, korupsi, dan lain sebagainya, itu namanya isu seksi. Jadi saya ingin bilang kepada seluruh mahasiswa itu kan, bahwasanya semua isu itu seksi, terutama isu lingkungan. Kenapa demikian? Karena isu lingkungan itu tidak ada yang dampaknya, misal baru digali langsung ada dampak, itu enggak. Tapi dampaknya untuk generasi yang akan datang, anak muda yang akan datang. Bayangkan hari ini berapa persen hutan yang masih tersisa di Indonesia di zaman kita nih, Zis. Betul. Sedikit. Nah, saya membayangkan di zaman anak saya nanti kan, di zaman cucu saya nanti kan, berapa persen lagi hutan yang masih tersisa di Indonesia ini. Kalau misalnya setiap harinya dikerus, ditebang, setiap harinya ketika ada potensi emas dihabiskan, ketika ada potensi nikel dihabiskan. Saya membayangkan bagaimana nasib anak saya ke depan. Saya membayangkan bagaimana nasib cucu saya ke depan. Itu yang saya bayangkan ke depan. Hal yang kedua, mahasiswa itu punya yang namanya kerja-kerja advokasi. Kerja-kerja advokasi adalah kerja-kerja memperjuangkan. Lewat apa? Lewat diskusi publik tadi.
di mana diskusi publik itu adalah bentuk bahwasanya hari ini mahasiswa itu peduli. Hari ini mahasiswa itu ingin bilang kepada semua orang, ingin bilang kepada mahasiswa-mahasiswa, ingin bilang kepada dosen-dosen, ingin bilang kepada masyarakat, toh hari ini kami bicara soal Bukit Sanggul yang ada di Provinsi Seluma yang berpotensi merusak lingkungan, berpotensi mengancam masa depan. Nah, barangkali itu satu diskusi. Setelah itu apa kerja-kerja advokasi lanjutan, mengumpulkan kajian-kajian berupa data-data, berupa disiplin ilmu lah terkait dengan adanya pertambangan yang dilakukan di Bukit Sanggul Seluma ini. Apa saja sih dampak-dampak yang secara signifikan, yang sangat besar, yang mengancam terutama untuk masyarakat Seluma. Kami mengumpulkan kajian-kajian yang demikian. Terus ketiga, kita adalah kelompok penekan. Saya sering bilang itu. Jadi yang punya kewenangan saat ini untuk terus bersuara. Kita punya senjata yang namanya suara. Kita punya senjata yang namanya keberanian. Kita punya senjata yang namanya yang namanya mahasiswa itu menjadi garda terdepan, guardian of value. Kita melindungi nilai-nilai yang ada di masyarakat. Nilai apa? Nilai-nilai yang adanya, nilai-nilai sumber daya alam, nilai-nilai sosial dan politik. Nah, itu kita melindungi nilai-nilai yang demikian. Lalu poin yang ingin saya sampaikan lagi terkait dengan hal itu, mahasiswa itu kelompok penekan. Jadi kemarin kerja-kerja kita atau kerja-kerja dari BMKB ini bersama mahasiswa lainnya selain daripada melaksanakan diskusi, kami juga menekan Gubernur Bengkulu, dalam hal ini Helmi Hasan, itu untuk berstatement gitu kan. Karena Provinsi Bengkulu ini, dia sebagai gubernur, dia punya kewenangan. Udah jelas kajiannya dari kawan-kawan tim riset kehutanan, dari tim pernah diadakan yang namanya FGD bersama tim-tim kehutanan, bersama-sama kelompok-kelompok ahli, bersama NGO. Udah jelas bahwasanya di dalam sana juga dokumen-dokumen yang disajikan itu dokumen-dokumen penolakan. Tapi dalam hal ini tidak ada statement dari Gubernur Bengkulu Helmi Hasan itu bilang bahwasanya, baik, kali ini saya sebagai Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menolak akan adanya pembukaan tambang emas yang ada di Provinsi Seluma. Tapi apa yang dibilangnya? Dia bilang, kita tunggu masukan lagi, kita terima pendapat dari semua orang. Pendapat yang mana lagi? Diskusi di mana-mana sudah jelas, protes di mana-mana sudah jelas, demo pada saat hari lingkungan sudah jelas tuntutannya apa. Nah, itu ingin saya sampaikan di sini kan. Barangkali itu kalau misalnya kita bicara soal mahasiswa. Lalu ke depan dengan adanya isu lingkungan ini, harapannya juga ya terbukalah mata kita bahwasanya hari ini jangan terus mengobati ketika kita terluka, tapi lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, jadilah generasi yang demikian. Barangkali itu sih yang ingin saya sampaikan poinnya di sini. Wow. Ya. Memang dampaknya memang berakibat ke anak-anak cucu kita di masa depan ya memang. Betul. Dan udah diadakan kajian ilmiah tadi. Iya, sudah. Kajian ilmiah yang menunjukkan bahwa penolakan terhadap isu tambang ini. Tapi respon dari pemerintah sendiri itu kayak masih masukan. Nah, itu alibi saja itu. Kalau menurut saya alibi saja itu. Untuk masukan dari mana itu? Masyarakat mana lagi mau didengar itu? Ya. Masyarakat mana itu yang mau didengarkan? Ya. Nah, itu kan tadi kajiannya itu dari mana aja, Bang? Dari seluruh Universitas Bengkulu atau ada dari mana gitu? Nah, sejauh ini kan karena berdiskusi juga dengan beberapa rekan-rekan kemarin, rekan-rekan NGO, rekan-rekan tim kehutanan, bahwasanya itu sudah ada tim untuk melakukan FGD Forum Group Discussion, itu bahas soal pembukaan tambang yang ada di Seluma itu, di Bukit Sanggul itu tambang emas. Itu dari tim jurusan kehutanan ada, terus tim dari pokoknya banyak dosen-dosen pertanian kan, terus di NGO juga diundang, saat itu ada beberapa NGO yang ada di Bengkulu, terus juga dari pihak akademisi lainnya juga diundang gitu kan. Nah, jadi barangkali tim-tim ahli lah yang paham terkait dengan disiplin ilmu terkait dengan hutan lindung ini, nah itu udah diundang semua, dan dari hasil itu juga udah jelas dokumen tersebut menjadi dokumen penolakan. Jadi memang sudah banyak tim-tim ahli yang sudah merumuskan kajian ini, tapi dan menghasilkan penolakan. Iya, jelas. Nah, dari BEM FMIPA sendiri, apakah ada kajian-kajian serupa yang seperti yang dilakukan dari tim yang tadi? Kajian-kajian serupa ya. Kalau kajian dalam bentuk membuat forum diskusi itu sudah ada kan. Namun untuk saat ini
itu dalam proses pengumpulan data. Nah, kita bicara soal data ini bukan soal data mungkin argumentasi seperti orang-orang itu apakah setuju atau tidak. Namun kami lebih mengambil data tuh hal apa aja sih yang mungkin akan dibutuhkan dari hal-hal ini. Nah, sebenarnya ini juga bisa jadi salah satu faktor pendukung bagaimana cara kami mendukung gerakan ini bukan cuma sekedar lewat suara saja, namun berbicara soal lewat data. Nah, kita sebagai seorang mahasiswa, khususnya kami Fakultas MIPA, Fakultas Saintis, itu dapat memanfaatkan keahlian kami di bidang analisa data. Nah, kami bisa memanfaatkan bidang analisa data dengan membuat artikel-artikel yang mungkin bisa mengargumentasikan bahwasanya ini loh yang akan terjadi, ini loh fakta sebenarnya. Kalau kata Mas Wapres tadi, Helmi Hasan itu alibi saja, itu memang fakta sebenarnya. Ya orang mana lagi, orang Papua sana yang mendengar suaranya tentang kita. Orang Papua sana tidak melihat situasi seluma itu seperti apa. Gitu kan pembicara. Sedangkan masyarakat yang di lingkup sini, para ahli, NGO, bahkan ya orang-orang yang terlibat ahli di bidang-bidangnya saja sudah berbicara, tolak. Tapi apa? Responnya seperti apa? Apakah itu kita berbicara soal waktu, atau mungkin di belakang sana ya ada yang ya berbisik. Jadi kita tidak tahu seperti apa. Namun kami yang sedang kami lakukan yaitu membuat kajian-kajian, jurnal ataupun artikel yang mungkin bisa mengusut ataupun bermanfaat, bisa dimanfaatkan bagi teman-teman yang sedang berjuang lewat jalur suara. Kami bantu lewat jalur data, basic data, dari fakta lapangan yang ada. Seperti ini loh, dari anak-anak kimia. Seperti ini loh, dari anak-anak fisika. Begitupun seperti ini loh, dari anak-anak matematika dan juga ilmu kesehatan yang kami miliki. Itu bisa kita manfaatkan teman-teman sekalian, kita kumpulkan bersama-sama, kita satukan suara untuk menyerukan bahwasannya memang benar ini sudah masuk di fase krusial gitu. Fase-fase krusial. Kita tidak cuman berbicara soal 3 waktu ya, masa lalu, masa sekarang ataupun masa depan. Kalau kita berbicara soal masa lalu, itu sudah tidak bisa kita apa-apakan lagi. Cuman tugas kita sebagai seorang manusia itu hanya bisa mengevaluasi. Tugas juga sebagai seorang mahasiswa. Nah, yang bisa kita perjuangkan itu hanya ada 2 waktu. Waktu yang sekarang, yang sedang berjalan sekarang saat ini, di isu sekarang, dan juga yang terakhir itu masa depan. Masa depan ini, itu tidak bisa kita apa-apakan, namun bisa kita perjuangkan lewat masa sekarang. Tergantung. Satu langkah yang kita lakukan sekarang, itu menentukan beberapa langkah. Yang dibilang sama Wapres tadi, agak itu. Iya. Aku memikirkan cucuku nanti, anak-anakku nanti, itu memang benar teman-teman sekalian. Karena kita bicara ya, kayak pohon yang ada di lingkungan sekitar sini, itu tidak bisa tumbuh cuman dalam waktu 1 malam langsung besar, itu tidak mungkin. Apalagi itu, bayangan puluhan ribu hektar bakalan dirubah jadi hutan-hutan gundul. Bayangkan tuh. Sekalipun kita melakukan konservasi setelah pasca kegiatan tambang itu pun, apakah itu bisa berdampak secara instan? Kerugiannya mungkin instan, namun rehabilitasnya apa instan? Tidak, teman-teman sekalian. Itu sangat membutuhkan waktu yang sangat lama, perlu perbaikan, perlu ekonomi. Mungkin kalau kita berbicara soal perbaikan, mungkin dibilang dari keuntungan, dana ekonomi yang digunakan untuk perbaikannya lagi itu lebih besar dana perbaikan ekologinya lagi. Perbaikan sistem kesehatan, lingkungan sekitar. Kita berbicara soal dana UNIP ini saja. Dana UNIP ini yang dalam lingkup kecil ini saja. Mungkin kalau hujan itu airnya meluap. Iya, meluap. Nah, sekarang pada faktor sekarang lagi panas, itu airnya mengecil. Salah satu contohnya sama kayak yang di Seluma tadi. Mungkin kita berbicara soal sekarang aman-aman saja kondisinya, memang belum terlihat dampaknya. Tapi kalau kita berbicara setahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun ke depan, masa depan tadi dari 3 waktu dari yang kita perjuangkan sekarang, apakah itu sudah tercerdaskan? Itu menjadi PR kita. Itu menjadi yang PR kita, dan juga masih menjadi pertimbangan. Apa aja sih data-data yang kami anak MIPA Sains itu perlukan untuk mendukung dalam bentuk ini? Dan juga kalau Mas Wapres tadi bilang tugasnya seorang mahasiswa itu menekan, memang benar, tapi ada cara lain untuk mendukung penekanan itu lewat jalur-jalur tulisan. Nah, para pemimpin terdahulu, salah satu contohnya itu ada Kiai Hajar Dewantara, ada B.J. Habibie juga, itu pernah berstatement, perjuangan itu tidak cuma dilakukan lewat narasi perjuangan saja, seperti Bung Karno yang mungkin identik dengan orasi-orasi menyemangati, orasi-orasi berapi-apinya. Namun kita bicara soal
B.J. Habibie, Kiai Haji Dewantara, itu mereka aktivis lewat tulisan. Mereka menuangkan argumentasi lewat tulisan yang kemudian disebar oleh masyarakat luas. Seperti ini loh teman-teman sekalian yang perlu kita lakukan. Seperti ini loh. Mungkin ya, mohon maaf sebelumnya, nggak ada bermaksud menjudge keluarga kita yang ada di Seluma itu tidak melihat dari sudut pandang ini. Namun masyarakat-masyarakat yang pada umumnya masih dalam lingkup faktor udah tua, mungkin bahkan usia 50 tahun ke atas, itu aku berani jamin mereka yang berkategorikan pendidikan rendah. Ya. Nah, mungkin tidak, kalau kita bicara soal dampak ataupun apa, itu terlalu berat bagi mereka. Wow, jadi memang sudah dari BMF MIPA sedang merencanakan membuat kajian, sedang menyusun data. Nah, dari pembuatan kajian itu sih Bang, ada nggak sih kendala ataupun halangan, rintangan dari pembuatan kajian itu? Pertama ya Ziz, pastinya ada kalau dari bicara soal hambatan ataupun tidak. Namun, dari yang sudah kami lakukan, itu yang pertama hambatan terbesar itu datang dari data itu sendiri. Nah, karena kebanyakan masyarakat yang berada di wilayah sana, itu ketika kami ngambil sampel daerah sana, mereka tuh otomatis bakalan menutup diri. Mungkin aku nggak tahu ya apapun yang terjadi di sana itu seperti apa. Cuman dari fakta yang ada ketika kami mengambil sampel di daerah sana untuk kami jadikan jurnal ataupun artikel itu sendiri, dari masyarakat sana itu menolak untuk diadakan sampel itu sendiri. Kita nggak tahu ya, mungkin mereka mengiranya kami ini dari arah yang atas ataupun dari arah manapun. Namun itu sangat sulit untuk dilakukan. Namun kami sudah mengambil beberapa informasi itu kan dapat kita ambil dari media sosial, dari beberapa berita, jurnal ataupun wawancara-wawancara dari aktivis-aktivis yang ada di Kabupaten Seluma. Itu kita bisa manfaatkan di sana. Sudah kami kaji juga, sudah kami analisa. Dan juga berdasarkan dosen-dosen kami juga yang mungkin melakukan pengabdian masyarakat di sana, itu sudah kami ambil juga, tarik data, tarik wawancara, itu sudah kami lakukan. Namun di balik hambatan yang ada, kami juga mendapatkan suatu keuntungan, Ziz. Bahwasanya kami menyimpulkan memang benar di wilayah sana itu apabila kita adakan eksplorasi itu sangat berdampak besar bagi masyarakat sana. Salah satu contohnya dari dampak emosional itu sendiri. Kenapa aku bicara soal dampak emosional? Karena mereka selalu berbicara soal langkah ketika itu kegiatan itu dilakukan, itu otomatis bakalan merubah nasib kami masyarakat Seluma untuk menjadi lebih baik lagi. Emosionalnya di situ dipacu. Mereka selalu berbicara soal ini janji untuk masa depan yang lebih baik lagi. Namun kalau berbicara soal kayak yang pengaruh-pengaruh lainnya, itu mereka tertutup dari sel itu. Itu menjadi pada keunggulan bagi kami dan juga memudahkan bagi kami untuk menyimpulkan bahwasanya memang benar langkah kita sekarang di era perjuangan untuk memperjuangkan Bukit Sanggul di Seluma itu memang sudah benar arah kita di sana. Sudah benar posisi kita untuk membenarkan di sana. Dan tugas kita apa? Tugas kita yaitu untuk mencerdaskan orang-orang di sana untuk satu arah dengan kita. Kita, ya mungkin Mas Wapres berasal dari daerah yang berbeda. Mungkin Aziz dari daerah mana, Aziz? Dari Muko-Muko Bang. Nah, dari Muko-Muko yang berbeda juga dengan Seluma. Kita saja yang berbeda daerah dengan daerah Seluma, kita memperjuangkan di sana. Tugas kita mengajak saudara-saudara kita yang dari Seluma untuk ikut searah dengan kita. Satu rangkulan dengan kita. Kita perjuangkan sama-sama. Helmi Hasan itu, gubernur kita, yang mungkin masih beralibi dengan mengatasnamakan mendengarkan pendapat-pendapat yang belum terdengar di telinga, entah pendapat manapun itu bisa kita koalisikan, bisa kita tekankan dengan rangkulan-rangkulan tadi, Sis. Karena percayalah, ketika satu lidi itu dipatahkan, itu sangat mudah patah. Namun ketika lidi itu digabungkan menjadi satu sapu, itu akan sangat sulit patah. Begitupun dengan kita. Kalau kita memiliki argumentasi yang berbeda akan satu hal ini, bahkan tuan rumahnya sendiri, masyarakat Seluma, itu belum yakin akan hal ini, itu sangat sulit untuk kita mengajak mereka atau merangkul mereka. Namun, apabila mereka sudah satu arah dan juga satu penjurusan dengan kita, percayalah, apapun itu bisa kita lakukan. Apapun bisa kita kerjakan, dan apapun bisa terjadi aja, apa aja bisa terjadi dengan hal-hal yang mungkin bisa kita perjuangkan. Masa lalu untuk kita evaluasi, masa sekarang untuk kita perjuangkan,
dan masa depan adalah hal yang kita inginkan. Wow. Gitu sih. Kata-kata hari ini dari Abang Alfa ya. Nah, itu kan tadi sudah menekan bahwasannya perlu adanya sebuah komunikasi antara dari kita dengan masyarakat lokal kan, dengan komunitas lokal. Nah, menurut Abang Rabil sendiri, gimana cara membangun solidaritas itu? Gimana cara membangun solidaritas antara komunitas lokal dengan kita? Gitu. Oke, menarik nih pertanyaan dari Aziz kan, bagaimana membangun sebuah gerakan yang dimana di dalamnya tergabung seluruh elemen yang ada. Ini menarik kan, yang namanya kita bicara soal perspektif, pasti ada banyak perspektif. Ada perspektif A, B, C, atau D kan, banyak sekali perspektif. Tapi dari berbagai macam perspektif demikian, saya percaya bahwasanya kita punya satu perspektif, yaitu kan mencintai Indonesia. Nah, dengan cara demikian, maka cara kita untuk menggabungkan komunitas-komunitas yang demikian tadi, hari ini kita di Universitas Bengkulu punya yang namanya organisasi mahasiswa. Kita punya yang namanya BEM, di mana tugas BEM itu ada yang namanya fungsi pergerakan. Pun demikian di masyarakat punya komunitas-komunitas yang ada. Di Seluma saat ini ada yang namanya mahasiswa yang tergabung dengan masyarakat Seluma dan tergabung dalam satu wadah yang namanya Himasel. Dan Himasel pada saat ini juga vokal menyuarakan terkait dengan isu-isu yang di Seluma, termasuk dengan isu Bukit Sanggul. Karena dia baru dilantik kemarin kan, belum terlalu lama gitu kan. Hari ini kita juga punya akademisi yang bisa bantu kita secara kajian ilmiah, secara kajian akademisi yang punya data komprehensif terkait dengan apa saja sih yang menjadi poin penolakan di Bukit Sanggul ini kalau bicara soal kajian ilmiah. Kalau kita bicara soal bagaimana hari ini yang terjun ke lapangan, mungkin pada saat ini kita punya juga rekanan juga di luar, kita punya membangun pergerakan juga bersama-sama dengan NGO kan. Mana NGO pada saat ini juga bicara soal bagaimana konflik yang terjadi di Seluma, bagaimana penambangan yang terjadi di Seluma. Banyak sekali. Ada Genesis, ada Walhi, ada Akar, ada juga NGO Kanopi yang bicara soal demikian. Nah, barangkali dari berbagai macam komunitas-komunitas yang ada, tentu upaya-upaya elaborasi sudah dilakukan. Maksud konsolidasi telah dilakukan. Di mana pada saat isu lingkungan kemarin yang dibawa itu, yang isu lingkungan atau ya isu lingkungan lebih tepatnya kan, di mana di sana juga dibawakan terkait dengan menyuarakan terkait dengan yang namanya penolakan tambang emas yang ada di Seluma. Jadi begitulah cara kita bagaimana menarik kembali kan komunitas-komunitas yang ada, organisasi-organisasi yang ada untuk tergabung dalam satu napas perjuangan ini. Dan untuk mencapai atau untuk menjadikan orang ataupun wadah organisasi itu dalam satu napas perjuangan, tentu kita harus punya satu keresahan. Resah terhadap Bukit Sanggul tersebut, resah terhadap kalau misalnya masa depan kita dirampas. Jadi barangkali itu kan yang menjadi poin bagaimana kita menggabungkan komunitas-komunitas yang ada, organisasi-organisasi yang ada. Sampai saat ini juga masih upaya-upaya itu masih dilakukan. Jadi barangkali upaya yang bisa dilakukan kita saat ini terhadap komunitas-komunitas yang ada, terus mengajak, terus bersuara, terus adakan diskusi-diskusi yang demikian. Karena diskusi-diskusi yang demikian itu merawat nalar namanya. Merawat nalar, merawat pikiran. Bisa jadi dengan ya berkurangnya diskusi-diskusi yang demikian, maka isu Bukit Sanggul yang di Seluma semakin meredup kan. Padahal operasinya mungkin sudah berjalan dan lain sebagainya kan. Barangkali itu yang ingin disampaikan, Sis. Oke, jadi memang perlu adanya rasa kebersamaan ya. Betul. Solidaritas ya. Bukit Sanggul ini biar tidak punah lah ibaratnya, tidak rusak gitu kan. Nah, oke, masuk ke pertanyaan untuk Abang Rabil dan Abang Alsentan ya. Apa sih pesan dari abang-abang ini untuk generasi muda agar lebih kritis dan berani untuk bersuara tentang Bukit Sanggul ini? Boleh dari siapa dulu nih? Dari Mas Al. Pres dulu. Boleh dari Mas Al aja dulu. Sik nih Mas Al. Ini ya, kalau bicara teman-teman sekalian, Bukit Sanggul itu mungkin tidak bernafas, tidak bergerak ataupun tidak bisa berbicara secara langsung. Puitis banget nih kalimat. Namun teman-teman sekalian, air di sana bukan cuma sekedar mengalir doang. Betul. Pohon di sana bukan cuma sekedar tumbuh doang. Bahkan kandungan emas yang ada di bawah itu tidak semata-mata bisa menjadikan hal itu terpengaruh dari apa yang ingin dilakukan oleh pihak-pihak luar sana. Kita
sebagai makhluk hidup ya, manusia yang Allah ciptakan kepada kita untuk membela, untuk membenarkan, sudah selayaknya kita menyuarakan hal ini, Ziz. Dan juga teman-teman mimpinku. Kalau bukan kita, ya siapa lagi? Kalau kita kan, itu tidak bisa membela dirinya. Kalau bukan kita. Dengan kita, akreditasi kita sebagai seorang mahasiswa, kaum intelektual dengan ilmu pengetahuan yang kita miliki, sudah saatnya kita satukan barisan, satukan suara untuk menyuarakan hal tersebut. Ibu bapak kita, dosen kita, itu memberikan ilmu kepada kita. Salah satu contoh halnya untuk kita bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Dan aku pribadi merasa, salah satu langkah kita berada di barisan untuk melawan dan juga membangkitkan Bukit Sanggul itu sudah berada di salah satu cara kita menjadi anak generasi bangsa yang benar-benar di posisi yang sebenarnya. Namun, teman-teman sekalian perlu juga ingat, masih banyak tantangan dan juga halangan-halangan yang bakalan kita hadapi ke depan sana. Tapi ya, itu wajar dan juga lumrah bagi menurutku. Karena ketika kita punya gelar sebagai seorang mahasiswa, itu nggak akan pernah lepas dari yang namanya masalah. Mahasiswa, kita masih dibiayai oleh orang tua. Bahkan ada yang dapat beasiswa, masih dapat tanggungan. Apalagi ketika kita nanti turun ke jenjang masyarakat, kita hidup mandiri, kita punya anak, kita punya cucu, kita punya lahan, kita punya segala sesuatu yang mungkin kita perjuangkan. Kita benar-benar berdiri di kedua kaki kita sendiri, Sis. Kita tidak punya backupan lagi. Kita benar mungkin ya sangat sulit lah kalau kita bicara soal perkembangan saat sekarang ini. Jadi sudah nggak ada alasan lagi bagi kita untuk acuh akan hal ini. Karena ya tugas kita sebagai seorang manusia untuk bermanfaat bagi manusia lainnya, tugas kita sebagai saudara, kita merangkul saudara kita, dan juga tugas kita sebagai seorang mahasiswa generasi penerus bangsa yang menyelamatkan bangsa itu sendiri. Yang katanya ingin memajukan bangsa, apakah benar kalimat itu memajukan atau hanya memundurkan? Yang benar katanya menguntungkan atau hanya menguntungkan sepihak? Itu kan kita menjadi pertanyaan bagi kita, Sis. Dan juga, namun kita sebagai seorang mahasiswa, dari setiap kata yang kita ucapkan, dari setiap kalimat yang kita keluarkan, itu harus terintegritas. Kita cerminkan loh, kita sebagai seorang mahasiswa. Jika orang-orang di atas sana, korporasi-korporasi di luar sana itu berbicara, mereka ahli-ahli yang katanya ahli, memiliki jabatan dan segala macam itu, kita buktikan, kita mahasiswa yang mungkin usianya rentan usia 17 tahun sampai 25 tahun, nggak kalah dari mereka. Mungkin kalau kita boleh lemah di akademik, di ruang kampus, di ruang kelas, tapi kita jangan sampai kalah di ruang etika kita. Bagaimana cara kita menghargai alam? Bagaimana cara kita menghargai saudara-saudara kita di sana? Juga bagaimana cara pola pikir kita memikir jauh ke sana? Jika orang-orang di korporasi hanya memikirkan keuntungan uang saja, kita buktikan kita sebagai seorang mahasiswa yang lebih muda daripada mereka, kita mampu berpikir lebih juga dari mereka. Gitu, Ziz. Wow, pesan yang sangat bagus sekali dari Bang Al ya. Boleh pesan juga dari Abang Rabil ya, singkat saja Bang. Oke, luar biasa. Ini disampaikan Mas Al tadi kan. Jadi singkat saja yang pesan yang ingin saya sampaikan kepada generasi muda, termasuk saya juga generasi muda, terhadap diri sendiri juga. Teruslah mencintai negara ini. Teruslah mencintai negara ini. Ketika kamu mencintai negara ini, maka kamu akan memberikan segalanya untuk negara ini. Kamu akan memberikan waktu kamu untuk negara ini. Kamu akan memberikan tenaga kamu untuk negara ini. Dan kamu akan memberikan segalanya untuk negara ini. Dengan mencintai juga, maka kamu atau kita sebagai seorang mahasiswa itu adalah bentuk cinta kita adalah mengkritisi. Dan jangan pernah mengartikan kritik itu adalah sebuah kebencian. Tapi artikanlah kritik itu adalah sebuah kecintaan kita terhadap negara ini. Kritik itu artinya cinta, bukan benci. Dengan kita mengkritik, artinya kita masih peduli terhadap negara ini. Dengan kita mengkritik, artinya kita ingin negara ini lebih baik. Dengan kita mengkritik, kita ingin Indonesia yang lebih baik di esok hari, di masa yang akan datang. Dengan kita mengkritik juga, barangkali yang tuli
akan mau mendengar. Barangkali matanya yang tertutup oleh tembok-tembok kekuasaan bakal melihat apa realitas yang terjadi di lapangan. Barangkali yang bersembunyi di kata proyek strategis nasional akan menunjukkan dirinya bahwasanya ini demi keuntungan elit politik saja, ini demi keuntungan oleh oligarki saja, ini demi keuntungan korporasi saja. Dan teruntuk generasi muda juga saya ingin berpesan bahwasanya jadilah generasi muda yang apatis, yang kritis, jangan apatis. Karena kenapa? Karena dengan kita kritis, artinya kita masih berpikir. Kalau kata Tan Malaka, aku berpikir maka aku ada. Jadi teruslah berpikir, teruslah memikirkan negara ini, teruslah memikirkan tentang masa depan, maka kita akan terus benar-benar hidup. Karena kita tidak tahu Indonesia di masa yang akan datang kan seperti apa. Apakah akan lebih baik kah? Apakah akan lebih buruk kah? Jadi bagi saya, untuk generasi muda yang sekarang, teruslah berjuang, teruslah berikan kontribusi kepada negara ini dengan apapun itu. Jangan pernah berhenti di kata nggak tahu lagi negara Indonesia udah kacau dan sebagainya, atau kabur aja dulu. Iya, jangan sampai ada kata demikian di generasi kita yang mudah akan datang. Karena kalau di dalam lagu kita kan, wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan. Nah, itu adalah pesan yang dimana di dalamnya terkandung di mana makna ternyata kita sudah lama kan rindu akan kemenangan tersebut. Menang itu ketika kita masih terus berpikir, ketika kita masih terus bersuara, ketika kita masih mencintai negara ini. Barangkali itu pesan yang ingin disampaikan oleh. Oke, tepuk tangan dulu dong. Kata-kata yang bagus banget dari Abang Al dan juga Abang Rabil nih ya. Ini pertanyaan terakhir nih Bang. Pertanyaan terakhir banget. Yaitu satu kata untuk Kabupaten Seluma. Oke, boleh dari Abang Rabil dulu deh. Aduh, Seluma Alap. Apa tuh? Nah, kalau kata orang Seluma itu Seluma Alap tuh Seluma bagus. Nah, ya, jangan dirusak makanya kan. Ya. Dari Bang Al? Kalau dari aku, kalau ini tadi versi daerah, aku versi nasional aja deh. Oke. Seluma bangkit. Oke, mantap. Oke teman-teman, itulah tadi pesan penutup dari Abang Rabil dan juga Abang Al terkait tentang isu yang sudah kita bahas. Dapat disimpulkan dari diskusi kali ini teman-teman, bahwasannya dampak dari adanya tambang ini itu adalah sangat besar banget ya bagi kehidupan di masyarakat, bagi lingkungan dan juga generasi masa depan. Nah, mahasiswa di sini tuh harusnya hadir bukan hanya sebagai penonton, tapi juga harus bersuara dan mengkritisi dan menyampaikan pendapat terkait isu yang sudah kita bahas tadi. Melalui BEM kita bergerak melalui advokasi dan solidaritas, serta dari BEM FMIPA memperkuat melalui sektor akademik dan juga kajian ilmiah. Nah, perlawanan masyarakat dan manusia harus masyarakat dan juga mahasiswa harus berpadu dalam satu suara untuk menegakkan keadilan ekologis. Harapannya pemerintah itu mendengarkan tentang isu ini sehingga bisa menindaklanjuti tentang tentang tambang ini. Semoga generasi muda yang akan datang itu tetap kritis, berani bersuara dan konsisten memperjuangkan lingkungan. Sebab isu ekologis bukan sekedar persoalan hari ini, namun persoalan masa depan. Nah, itu teman-teman terkait tentang diskusi yang sudah kita diskusikan tadi, obrolan santai ya. Nah, teman-teman mimpin kuy, akhirnya kita udah sampai di penghujung acara nih. Banyak cerita dan pengalaman yang udah kita bicarakan di sini. Semoga apa yang kita bahas tidak hanya berhenti di sini, tapi terus bergerak, berkarya, dan memberikan dampak yang positif bagi mahasiswa maupun masyarakat. Terima kasih karena sudah setia mendengarkan sampai saat ini. Jangan lupa ikuti terus episode-episode terus di podcast Lentera, karena masih banyak cerita dan kisah inspiratif yang bakalan hadir. Saya Aziz Huda Pratama, pamit undur diri, sampai jumpa di episode seterusnya. Mari mimpin bareng Mimpin Koy.